Halo, selamat pagi anak-anak kelas 12. Berjumpa kembali dengan Miss Dian yang asoy gemoy di pelajaran yang endol surendol kimia. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kimia organik. Ya, di sini kalian lihat ada gambar bahan pakaian ya, serat pakaian. Ya, kebutuhan pakaian atau kain ini makin meningkat karena jumlah penduduk juga makin banyak ya. Bahan alami itu seperti kapas ya untuk membuat katun atau misalnya sutra, apalagi yang alami ya. Wool ini seringkali tidak bisa mengimbangi jumlah permintaan karena apa? Misalnya ya, lahannya tidak cukup, kemudian belum siap waktu untuk dipanen, kemudian misalnya wool ini dari domba ya, sehingga tidak selalu menghasilkan seperti yang diinginkan. Misalnya dombanya sakit ya, atau seperti apa tuh, sutra yang berasal dari ulat sutra nih. Ulat sutra ini sangat ini ya, jadi kalau dia dengar suara sedikit saja dia bisa mati ya, kemudian juga teman-temannya juga ikut mati sehingga sutranya tidak terbentuk ya. Jadi karena susah dalam memelihara, karena itu harganya mahal ya. Nah, oleh karena itu kemudian dibuatlah serat sintetis ya, seperti misalnya nilon, rayon, spandek ya, akrilik ataupun polyester ya, gini yang dipakai sebagai bahan sandang ya di seluruh dunia ya. Serat sintetis ini merupakan suatu polimer. Nah, di sini kita akan membahas apa polimer sesungguhnya ya. Nah, ini isi materi dari bab kimia organik ya. Sebagian tentunya sudah pernah kita pelajari waktu kelas 10 ya. Nah, kemudian juga dilanjut dengan kelas 11. Nah, kita akan mulai satu persatu. Yang pertama adalah gugus fungsi senyawa organik ya. Jadi kalau dulu kita hanya membahas mengenai alkana, alkena, alkuna ya, sekarang ini ditambah dengan adanya gugus fungsi. Nah, ini dia gugus fungsi senyawa organik ya. Jadi ada C, double C ya, ini dulu adalah alkena. Kemudian kalau yang rangkap 3 ini alkuna ya. Nah, sekarang ini ditambah misalnya dengan berikatan dengan halogen ya, dengan X. Ini X-nya adalah golongan halogen atau golongan 7A ya. Ini disebut haloalkana atau alkil halida ya. Rumus strukturnya seperti ini. Nah, R itu merupakan alkilnya ya, sehingga contohnya seperti ini CHCl3 ya. Kemudian gugus fungsi satu lagi adalah OH ya. OH yang nempel bersama begini disebut alkanol atau alkohol ya. Rumus strukturnya adalah ROH. Dengan R ini merupakan gugus alkil ya. Gugus alkil itu apa? Ayo, CH3 ya, seperti ini CH3 ya. Nah, kemudian juga kalau O-nya di tengah gini terus berikatan dengan senyawa alkil di kanan dan kiri, ini disebut senyawa eter atau alkoksi alkana ya. Kemudian kalau dengan COH, dengan C dan O ini ikatan rangkap, ini disebut senyawa alkanal atau aldehid ya. Masih ada lagi. Nah, ini ya, kita lanjut. Kalau C kemudian ikatan rangkap O, kemudian kanan kiri atau atas bawah ini berikatan dengan gugus alkil ya, maka disebut alkanon atau keton ya. Nah, nanti penamaannya gimana nanti kita bahas satu-satu ya. Kemudian kalau COOH, nah ini kalian sudah familiar ya. Ini adalah asam alkanoat atau asam karboksilat. Contohnya apa? Asam asetat ya. Kemudian kalau seperti ini ya, COOC ya, seperti ini. RCOOR. Nah, ini disebut alkil alkanoat atau ester ya. Kemudian kalau berikatan dengan N, nah ini disebut amida. Nah, ini
rumus strukturnya ada 3 macam ya, ada RCONH2, ada RCONHR dan juga RCONR2 ya. Jadi H-nya ini berkurang dikit-dikit ya. Pertama NH2, kemudian satu atom H ini ya diambil sama R jadi NHR, kemudian diambil lagi menjadi NR2 ya. Nah, kemudian kalau berikatan dengan N begini aja, kalau ini kan CON ya. Kalau sekarang dengan N saja ini disebut amina. Amina ini juga ada 3, RNH2, R2NH, jadi H-nya ini berubah jadi R ya. Kemudian R3N ya, namanya juga nanti masing-masing berbeda ya. Yuk, next kita lihat tata nama senyawa organik. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Ada 2 cara pemberian nama senyawa organik yang sering digunakan saat ini, yaitu nama trivial atau nama dagang atau nama lazim, misalnya apa? Cuka ya. Nah, kita nggak mungkin kita pergi ke toko kemudian Pak beli asam asetat ya, bingung. Tapi kalau Pak beli cuka pasti tahu ya, kecuali itu memang toko kimia seperti Bratahem ya, tahu ya, beli asam asetat. Nah, itu atau asam etanoat. Nah, nanti bingung lagi apa itu ya. Nah, ini adalah nama sistematik menurut IUPAC ya, International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi ini satu gabungan ya antara ahli-ahli di seluruh dunia yang membahas mengenai kimia terapan dan kimia murni ya. Nah, nama sistematik ini lebih mudah digunakan daripada nama trivial atau nama dagang. Kenapa? Karena nama IUPAC ini atau nama sistematik ini sudah disepakati di seluruh dunia ya. Jadi kalau untuk ahli-ahli lebih mudah IUPAC. Karena apa? Di lain tempat itu lain lagi nama dagangnya. Misalnya di Indonesia namanya cuka ya. Mungkin di luar negeri kalau kamu beli di London misalnya Pak beli cuka ya nggak ngerti ya, harus pakai bahasa Inggris ya, karena memang nama dagang itu seperti itu ya. Nah, yuk kita lihat yang pertama adalah haloalkana. Haloalkana adalah senyawa alkana yang salah satu atau lebih atom H-nya diganti oleh atom dari golongan 7A atau halogen ya. Penamaan haloalkana ini sesuai dengan penamaan alkana. Letak atom halogen ini dituliskan sesuai letak nomor atom C yang mengikat. Ya, yuk kita lihat contohnya. Misalnya CH3I ya, maka kita sebutkan halonya dulu ya, iodo dulu baru alkilnya ya. Jadi namanya iodo metana ya, atau nama dagangnya itu metil yodida ya. Kalau nama dagang disebut alkilnya dulu ya, metil yodida. Yuk kita lihat contoh lagi. CHCl3 berarti ya ada 3 maka disebut trikloro ya, karena 3 itu tri, kemudian kloro, kemudian metana karena berasal dari CH4 ya, jadi triklorometana atau nama dagangnya kloroform. Nah, lain lagi tadi metil yodida, sekarang kloroform ya. Nah, ini karena nama dagang itu memang tidak ada aturan resminya ya. Nah, sekarang kalau seperti ini bagaimana ya? Karena dia ada di nomor ini, nomor satu, jadi satu dikloro metana ya. Yuk kita lihat contoh lagi. Nah, ini kalau sekarang yang satu BR, yang satu CL. Nah, ini ada urutannya yaitu sesuai abjad ya. Kalau sesuai abjad berarti kita mulai dari sini ya. 1 bromo, 2 kloro etana ya, karena CH2 CH2. Nah, yuk kita lihat contoh lagi ya. Ini di sini rantai induknya ada C-nya ada 4 ya, sehingga merupakan butana ya. Kemudian di sini cabangnya adalah CH3 dan juga Cl, maka kita sebut yang halogennya dulu ya. Jadi ini nomor kecilnya berasal dari yang gugus halogennya ya, sehingga 1 2 ya, 2 kloro 3 metil butana ya. Jelas ya? Nah, kita beralih sekarang yang alkanol atau alkohol ya. Alkanol atau alkohol ini mengandung gugus fungsi
Nah, ini OH atau hidroksi ya. Menurut IUPAC penamaan alkohol ini tinggal diganti akhirannya. Tadinya alka na menjadi alka 0 ya. Nah, letak atau posisi gugus OH dinyatakan dengan angka sesuai dengan letak OH pada rantai alkananya. Nah, kita lihat contohnya sebagai berikut. Nah, jadi sekarang penomorannya itu berdasarkan gugus fungsinya. Jadi nomor kecil itu berada pada atom C yang paling dekat dengan gugus fungsi. Jadi ini bukan nomor 4, tetapi nomor 1 ya. 1, 2, 3, 4. Sehingga ini namanya 1 butanol. Buta dari mana? Dari 4 atom C. Sehingga 1 butanol ya. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini? Karena dia letaknya di nomor 2, maka disebut 2 butanol. Jadi harus disebut ya, gugus OH-nya di mana harus disebutkan. Nah, untuk alkohol yang berantai cabang atau mengandung gugus lain, kita menggunakan aturan sebagai berikut. Ya, yang pertama seperti biasa, menentukan rantai induknya. Ya, tentunya harus melibatkan letak gugus OH. Kemudian diberi nomor ya dengan atom C ujung yang dekat dengan gugus fungsi OH ini yang nomor kecil ya. Kemudian menuliskan nomor atom karbon yang mengikat gugus alkil ataupun gugus lain dan juga gugus fungsi OH ya. Yang keempat, sebutkan nama gugus alkil atau gugus lain yang diikat pada rantai karbon utama. Nah, yang terakhir menyebutkan nama panjangnya, rantai terpanjangnya ya, tapi diberi akhiran ol. Yuk kita lihat contohnya seperti ini. Ya, di sini berikatan dengan CH3 atau gugus alkil dan juga OH ya. Rantai panjangnya tidak boleh begini, set ya, tetapi harus seperti ini. Kenapa? Kalau kita dari bawah ke atas seperti ini, dia tidak akan bersentuhan dengan OH ya. Rantai panjang itu harus yang melibatkan OH, sehingga ini namanya 2 metil 1 butanol. Jelas ya? Oke, yang sekarang seperti ini ya. Jadi ada C-nya ada 3, kemudian di sebelah sini berikatan dengan Cl, sebelah sini berikatan dengan OH. Maka dihitung mulai dari sini ya. Nah, ini 1, 2, 3 ya. Ini nomornya ini geser ya, ada ralat nih. Nomornya dari sini 1, 2, 3. Sehingga namanya menjadi 3 kloro 1 propanol ya. Propa dari ini C-nya ada 3 ya. Kita lanjut lagi. Tentunya nanti harus banyak latihan supaya bisa memberi nama pada senyawa turunan alkana. Oke, yang ketiga adalah alkoksi alkana atau eter ya. Nah, ini gugus fungsinya seperti ini. O, kemudian di sini kanan dan kiri berikatan dengan alkil ya. Nah, ini bisa seperti dipandang sebagai turunan alkohol yang atom H pada OH diganti dengan gugus alkil ya. Nah, ini sering diberi nama dengan nama umum, yaitu tinggal menyebut nama gugus alkil yang diikat oleh atom O diikuti kata eter, misalnya metil metil eter ya, atau metil etil eter. Nah, kalau metil metil eter 2 kali tinggal diganti di metil eter ya. Nah, tapi dalam sistem IUPAC eter ini diberi nama alkoksi alkana. Yuk kita lihat contohnya. Nah, ini seperti ini. Di sini metil, di sini metil, sehingga untuk nama dagangnya metil metil eter, atau karena 2 kali maka dimetil eter ya. Tetapi untuk nama IUPAC-nya kita sebutkan metoksi. Metoksi itu karena CH3 ketemu O, jadi metoksi metana ya. Yuk kita lihat yang kedua. Nah, di sini yang sebelah sini etil, sebelah sini metil ya, sesuai abjad sehingga disebutkan etil metil eter. Nama IUPAC-nya metoksi etana. Jadi gugus oksi itu selalu yang lebih kecil ya. Metoksi etana. Jadi bukan etoksi metana ya. Nah, sekarang yang seperti ini. Ini kanan kiri itu etil sehingga disebut dietil eter ya. Nama IUPAC-nya etoksi etana. Yuk kita lanjut lagi seperti ini ya. Nah, ini
O-nya di bawah seperti ini, kemudian berikatan dengan ini ya. C-nya ada berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian dia berikatan di nomor 2 sehingga harus disebutkan ya. 2 metoksi pentana ya. Angka 2 berasal dari ini, berikatan di nomor 2 sehingga namanya 2 metoksi pentana. Jelas ya? Nah, kita lanjut lagi di senyawa alkanal atau aldehid. Ya, nah ini gugus fungsinya seperti ini, CHO. Ya, nah menurut IUPAC penamaan alkanal cukup kita ganti ya, kalau alkana, nah itu diganti dengan AL, A-nya itu ya, jadi alkanal. Ya, yuk kita lihat contohnya. Misalnya ini, ya, ingat di sini CHO dengan O-nya itu ikatan rangkap ya. Karena ini berasal dari CH4 maka disebut metanal ya, atau nama dagangnya itu formaldehid ya, atau kita lebih kenal dengan nama formalin ya. Kemudian ini H3C ya, COH. Nah, ini karena C-nya ada 2. Kalau ada 2 berarti eta sehingga namanya menjadi etanal. Nah, nama dagangnya asetaldehid ya. Yuk kita lanjut lagi di sini. C-nya ada 3, maka propanal ya. Nah, nama dagangnya propionaldehid ya. Oke, senyawa berikutnya adalah alkanon atau keton ya, beli keton. Nah, alkanon ini gugus fungsinya itu seperti ini, CO ya. Nah, untuk tata nama IUPAC ini akhiran A pada induk alkana diganti dengan on ya. Jadi menjadi butanon, pentanon ya. Nah, tetapi angka posisi gugus karbonil diperlukan jika rantai karbonnya lebih dari 4. Ya, yuk, penamaan umumnya ini dilakukan dengan cara menyebutkan nama gugus alkil kemudian diikuti kata keton. Jadi seperti tadi, seperti ether, tapi di sini keton ya. Misalnya apa? Propil, etil, keton ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini seperti ini ya. Karena C-nya ada 3, jadi ininya ikut dihitung ya. C double O-nya yang di tengah ini ikut dihitung. Jadi C-nya 3 maka propa sehingga namanya propanon ya. Nama dagangnya adalah aseton. Nah, ini cewek-cewek pasti tahu ya, aseton ya, buat bersihin kutek ya. Kemudian ini C-nya ada 4 maka buta sehingga namanya butanon, atau kita sebut nama dagangnya seperti ini. Kita lihat etil, metil, keton ya. Jadi kalau dengan nama dagang CO-nya ini sebagai pemisah, ini tengah-tengah, makanya diberi warna merah ya. Kita sebut sesuai abjad, etil dulu, metil, kemudian keton ya. Yuk lanjut, asam alkanoat atau asam karboksilat. Nah, ini kalian tentu sudah familiar dengan asam karboksilat. Ini gugus fungsinya itu COOH ya. Menurut IUPAC penamaannya ini cukup dengan cara mengganti A pada alkana menjadi OAT ya. Jadi etanoat, propanoat, butanoat ya, tetapi depannya diberi asam ya, diberi kata asam ya. Nah, nomor urut atom karbon dimulai dari yang gugus karboksilatnya, jadi dari gugus fungsinya sebagai nomor yang bernomor paling kecil ya. Nah, asam karboksilat biasanya disebut dengan nama dagang. Yuk kita lihat. Nah, ini karena dia C-nya 1 maka meta ya, sehingga disebut asam metanoat. Jadi bukan metana tapi metanoat. Ya, jangan lupa memberikan kata asam, acid ya kalau bahasa Inggris. Nah, nama trivialnya asam format atau asam semut ya. Nah, ini C-nya ada 2 maka asam etanoat, atau kita sering menyebut cuka ya, atau asam asetat. Kemudian yang ketiga tadi propanoat ya. Nah, ini asam propanoat, atau nama dagangnya asam propionat karena C-nya ada 3 ya. Next. Nah, untuk alkil alkanoat atau ester. Alkil alkanoat ini gugus fungsinya seperti ini.
COO. Kalau tadi asam karboksilat itu COOH ya, sekarang ini COO saja. Nah, hanya diganti dengan gugus alkil ya. Nah, menurut IUPAC penamaannya diperoleh dengan cara mengganti awalan asam tadi dengan gugus alkil pengganti H ya. Nah, tadi kan RCOOH sekarang jadi RCOOR ya. Yuk kita lihat contohnya. Misalnya seperti ini ya. Ini C-nya 1. Nah, kemudian ini berikatan harusnya tadi sini H ya, tapi diganti dengan gugus alkil sehingga namanya menjadi metil metanoat atau metil format ya. Jadi sebutkan ininya dulu, metil metanoat ya. Nah, kemudian kalau ini ya, kanan kiri ya, ini sama-sama etil ya. Kita sebut etil propanoat ya. Jadi etil yang di sini yang berikatan dengan O ini disebut dulu etil. Kemudian di sini C-nya ikut dihitung ya, karena ada 3 maka etil propanoat. Jangan salah ya. Nah, bagaimana kalau seperti ini ya? Nah, ini adalah bentuk tersier ya. Ingat bentuk tersier itu yang C-nya merupakan atom C tersier. Nah, ini disebut tersier butil ya, tersier butil ya. Ini butil karena 1, 2, 3, 4 ya. Tersier butil propanoat karena ini 3 ya. Oke, yang terakhir adalah amina. Nah, amina adalah turunan amonia yang 1 atau lebih atom hidrogennya diganti oleh gugus lain. Misalnya alkil ya, seperti yang tadi Miss jelaskan, hanya diganti satu-satu dengan RR itu alkil ya, yang terikat pada 1 sampai 3 atom karbon, tetapi bukan gugus karbonil ya. Apabila salah satu atom karbon terikat pada atom nitrogen adalah karbon karbonil, maka senyawanya bukan lagi amida atau bukan amina ya, tetapi senyawanya adalah amida. Yuk kita lihat penamaan senyawa amina menurut IUPAC ya, tinggal huruf A pada alkana ini diganti amina. Yuk kita lihat. Nah, ini CH3NH2 ya, karena ini metil maka tinggal kita ganti namanya metil amina ya, atau aminometana. Oke, yang ini karena etil jadi etil amina atau aminoetana ya. Kemudian kalau C-nya 3 berarti 1 propanamina. Kenapa kok sekarang ada angka 1? Karena sekarang ini lebih dari 2. Kalau di sini kan mau di kanan mau di kiri dia nomornya tetap 1 ya. Kalau seperti ini dia sudah bisa nomor 1, nomor 2, nomor 3, nanti namanya beda lagi ya. 1 propanamina atau 1 amino propana ya. Nah, bagaimana kalau dia berikatan di nomor 2? Maka disebut 2 propanamina atau 2 amino propana. Oke ya, sekian mengenai tata nama senyawa turunan alkana. Tentunya kita harus banyak latihan supaya bisa memberi nama pada senyawa turunan alkana. Jangan lupa mengerjakan latihan yang Miss berikan melalui Google Classroom. Oke, selamat belajar.